何やってんだよ、お前ら。そんな一発で。そして鈍い音がして辛いから無敵のマイキー。Yo guys, selamat datang kembali di channel ini. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Dalam video kali ini, saya akan kembali melanjutkan alur cerita anime Tokyo Revenger season kedua episode ke-9 ini. Dimana dalam episode sebelumnya, kita diperlihatkan Haka yang mulai berani melawan Taiju Shiba. Dan meskipun ia mengerahkan seluruh tenaganya, namun Hakai masih belum mampu mengalahkan kakaknya. Lalu di saat Hakai sudah tidak berdaya, tiba-tiba semua orang dikejutkan dengan kedatangan Maiki. Penasaran dengan kelanjutannya? Simak video ini sampai habis ya. Episode kali ini dibuka dengan kedatangan Maiki di tengah-tengah pertarungan antara Taiju melawan Hakai. こんな日に何やってんだよ、お前ら。ブラックドラゴン。Di sini Mitsuya meminta maaf pada Maiki atas ia yang telah melanggar gencatan senjata yang diaturnya sendiri dan malah melawan Black Dragon. Maiki kemudian memberitahu mereka bahwa kakaknya dan Baji yang telah membawanya ke sini. Dan Maiki hanya ingin bermotoran bersama teman-temannya. 二人がここに導いてくれた。お前何言ってんだ。てめえが無敵のマイキーか。 Lalu Maiki berkata pada Taiju, "Kenapa kau mengganggu? Jika Mitsuya mati maka kakakku dan Baji akan marah." Takemichi yang mendengarnya berpikir tentang bagaimana Kisaki memberitahunya bahwa Maiki menjadi lemah sekarang karena kematian Baji. Bahkan Kajutora pernah memberitahunya di masa depan jika Maiki berubah menjadi jahat, dan itu mengakibatkan Toman juga berubah. Taiju akhirnya melayangkan pukulannya yang membuat Maiki langsung terkapar. Saat Mitsuya berniat menyerang Taiju, Maiki akhirnya bangkit kembali. Tetapi dia terlihat lemah di mata teman-temannya. Dan mereka pikir Maiki belum pulih setelah kehilangan banyak orang terdekatnya. Lalu Inupi memperingatkan Maiki untuk tidak melawan Taiju karena dia bukan tandingannya. Inupi kemudian mengingat masa lalunya ketika dia keluar dari sekolah reformasi dan mendengar kabar dari Kokonoi bahwa Black Dragon generasi ke-9 telah dihancurkan oleh Tokyo Manji. Inupi pun ingin memimpin dan menghidupkan kembali geng tersebut karena sebelum masuk ke sekolah reformasi, dia diberikan kepercayaan untuk memimpin Black Dragon generasi selanjutnya. Dan Koko di sini percaya bahwa hanya kekuatan Taiju yang dapat menghidupkan kembali geng tersebut. Mendengar itu Inupi pun kesal karena berpikir hanya kekuatannya yang mampu membangkitkan Black Dragon. Dan ia ingin bertemu Taiju bukan untuk merekrutnya, melainkan ingin mengalahkannya. Inupi saat itu memang tidak pernah kalah dalam satu pertarungan pun. Dan ketika melawan Taiju, dia akhirnya dikalahkan. Sesudah itu Inupi meminta Taiju untuk menjadi bos Black Dragon. Taiju pun setuju. Tapi sebagai gantinya, dia ingin Koko melayaninya juga. Mulai dari situlah Black Dragon yang dipimpin Taiju menjadi lebih besar dengan kemampuan bertarungnya. Kembali ke masa sekarang. 無敵のマイキーってのはこんなもんか。残念だ。マイキー君、なんとか立ち上がったけど設定やべえ。 Kini Maiki memberitahu Taiju bahwa dia menerima pukulan terakhirnya sebagai hukuman untuk dirinya sendiri.
Maiki akhirnya melayangkan tendangan nuklirnya dan menjatuhkan Taiju dengan sangat cepat, sehingga tidak ada yang bisa melihat atau memahami apa yang terjadi. マイキー君が飛んだ。そして鈍い音がして視界から大樹が消えた。バケモンか。ヒヤヒヤさせやがって。 Maiki menjelaskan bahwa dia selalu berkendara dengan kakaknya dan Baji pada hari Natal. Maiki pun menunjukkan kepada teman-temannya bahwa dia mengenakan jimat peninggalan Baji dan juga mengendarai motor peninggalan kakaknya. Hal itu membuat Maiki merasa seperti berkendara bersama mereka. Semua orang pun akhirnya menyadari bahwa Maiki tidak sedang bicara ngelantur. Maiki selanjutnya memberitahu mereka bahwa dia bisa menjadi kuat karena semua teman-temannya yang selalu ada di hatinya. Pada momen ini, Taiju pun bangkit dan berkata bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa meninggalkan tempat ini. Karena Taiju memiliki 100 tentaranya yang sudah menunggu di luar dan bersiap untuk menghancurkan Tokyo Manji. Taiju pun menyuruh Koko untuk memanggil pasukannya. Dan Maiki menjawab, jika Black Dragon dan Taiju memang kuat, tetapi tidak punya hati dan tidak akan pernah bisa menciptakan era baru. Sementara Koko, dengan ekspresi terkejutnya ia mengatakan pada Taiju, jika Black Dragon sudah kalah. Taiju pun menghampirinya. Dan betapa kagetnya ia ketika melihat 100 pasukannya telah diratakan oleh Draken, wakil ketua geng Toman seorang diri. Kemudian Draken pun masuk dan melaporkan jika semua pasukan Black Dragon sudah ia kalahkan. Takemichi dan yang lainnya pun bergegas melihat apa yang sudah terjadi. Lalu kini terlihat Takemichi yang merasa lega, berpikir bahwa mereka semua selamat dari pertarungan ini dan berhasil melewati malam Natal tanpa ada korban jiwa. Dan setelah itu Takemichi pun jatuh pingsan. Mitsuya lalu menggendongnya dan berterima kasih pada Draken juga Maiki, karena mereka kini Black Dragon berhasil dikalahkan. Tetapi pahlawan utama dalam perang ini adalah Takemichi. Setelah itu, semua orang pun mulai meninggalkan gereja termasuk Inupi dan Koko yang meninggalkan Taiju seorang diri setelah Black Dragon berhasil dikalahkan. Dan Hakai sebelum pergi, ia memberitahu Taiju bahwa dia bersama Yujuha tidak akan pernah tunduk padanya. Meskipun Taiju kuat, Hakai akan terus melawannya jika Taiju masih terus memukuli keluarganya. Yujuha juga menambahkan bahwa Taiju sangat bodoh jika ia tidak berubah setelah kekalahan ini. Yujuha juga mengatakan, Taiju tidak pernah membicarakan ibu mereka setelah kematiannya. Dia selalu menangis dan menyalahkan dirinya sendiri karena dia sendirian mengatur keluarganya. Yujuha menanyainya tentang apa sebenarnya keluarga itu. Dan meskipun Yujuha membenci Taiju dan menginginkannya mati, tetapi ia tetap menyayanginya. Dan film pun sudah berakhir. Oke guys, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. And see you next video.